Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal hamidin hamdas syakirin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi hadha syahril mubarak amin ya rabbal alamin. Al-hudur al-kiram al-masyayikh al-afadil yang saya hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewakili Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang berhalangan hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-bapak, saudara-saudara semua, para pengurus organisasi NWDI dari unsur pengurus besar, Dewan Pakar, Dewan Mustasyar, pengurus wilayah dan juga pimpinan dari pengurus daerah yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Anak-anak kita semua al-aitam yang kita harapkan doanya dan mudah-mudahan syafaatnya juga untuk kita nanti bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, tentu syukur yang tidak terhingga kepada Allah Rabbul Izzah yang atas perkenannya lah, atas izinnya, atas karunia-Nya, atas segenap nikmatnya, maka kita dapat berkumpul, bermajelis dan mendengarkan ilmu pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu, saudara sekalian, pada sore ini kita akan meresmikan penggunaan kantor pengurus besar NWDI yang fungsinya tidak hanya sebagai kantor, insya Allah ya, tetapi juga menjadi majelis ilmu insya Allah. Dan itu kita buktikan ya, pada sore hari ini. Alhamdulillah dengan sebaik-baik pembuka, yaitu dengan kita mendengarkan kajian tentang apa yang hari ini kita banggakan sebagai umat Islam yang ada di NTB. Kita dengarkan kajiannya tadi dari Profesor ya, Dr. Haji Muhammad Jamaluddin yang juga merupakan pelaksana tugas ya, dari Ketua Umum PW NWDI NTB. Alhamdulillah. Saya yakin bapak-bapak, ibu, saudara, termasuk al-masyayikhul kiram ya, banyak maklumat jadidah, banyak informasi-informasi yang baru, yang baik ya, yang membuat kita semakin memahami ya, tentang jati diri kita sebagai insan ya, hamba Allah yang hidup hari ini di NTB ya. Akar kita itu seperti apa, nenek moyang kita itu siapa saja, rangkaian pengaruh budaya, interseksi peradaban yang juga ada di Lombok ini, kita dapat informasinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kita mulaikan ya, kantor PB NWDI ini dengan kajian ilmu amalan biqaulihi ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dari 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran ya, itu semuanya dimulai dengan
kata sakti, ya, dengan kata yang mencerminkan yang paling penting di dalam agama kita, ya, juga dalam peradaban kita, juga di dalam perjalanan sejarah umat manusia, yaitu kata Iqra. Jadi ini penanda, ya, supaya jelas pada diri Anda semua sebagai pengurus NWDI yang akan kita kerjakan ke depan, ya. Amal-amal kita, ya, selain amal-amal yang sudah bergerak, baik itu pendidikan, sosial dan dakwah, tapi semuanya itu nanti kita pastikan itu difondasikan pada basis keilmuan yang kuat. Tempat ini, gedung ini yang dibangun dengan kerja keras dari semua kita, jazakumullah khairan katsiran. Ini harus menjadi tempat, ya, di mana kita sadar, ya, tentang tanggung jawab kita sebagai kader-kader NWDI. Kita sadar tentang apa yang diharapkan oleh guru kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh dari kawadir NWDI. Dan itu hanya bisa dimulai dengan kefahaman supaya kita mengerti, ya. Iqra baru bismi rabbika, Iqra-nya dulu, ya, baru bismi rabbika. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak saudara, langkah pertama ini akan menjadi sempena, ya, sebagai awal dari kajian kita, sebagai awal dari kita terus belajar, ya. Karena kalau kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, ya, decline atau inhitat, ya, menurunnya, ya, merosotnya suatu peradaban itu dimulai dengan at-taraf. At-taraf itu leha-leha bahasa kita. At-taraf itu merasa tercukupkan. Bahkan at-taraf itu bisa berarti bermewah-mewahan, bukan hanya dengan harta, ya, tapi memubazirkan waktu, memubazirkan segala macam, merasa sudah cukup. Dan salah satu ciri taraf yang paling utama adalah ihmalul ilm, yaitu mengabaikan dan meninggalkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau di suatu negara itu ilmu dan juga ahli ilmu sudah tidak dihargai, maka itu penanda dia sudah masuk ke fase taraf yang merupakan awal dari inhitat atau keruntuhan dari bangsa itu. Nah, kita di NWDI, mari kita antisipasi, ya, segala hal yang kira-kira bisa mengindikasikan kita taraf atau inhitat itu, ya. Mulai ada merasa tercukupkan dengan apa yang ada, merasa puas dengan yang ditinggalkan oleh Maulana, lupa bahwa tantangan hari ini dan dasar mesum kamu. Makasih Al. Kalau nggak ketemu, atur orang lebih banyak lagi. Gantian aku sekarang. Harus temukan dia pakai warga. Kamu mau apa? Ayo buka. Baru selesai pakai, langsung lupa. Ini namanya impas. Sampai jumpa. Oke. Kita bisa arah. Kamu nggak mau motormu lagi? Enggak. Katanya bisa arah. Kenapa ikuti aku? Kak, cuma ada satu jalur. Ini namanya satu arah. Siapa yang kamu panggil kakak? Mau ada orang lain. Nina, kamu mau kabur kemana? Kamu buat salah apa? negara Kertagama, kata beliau, ya. Kemudian ada apa tadi tuh, Sang Hyang apa tuh, hafal ya, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau kita mentahfizkan anak-anak kita nih, beliau nih
Bukan hanya hafal Quran, dia hafal nama-nama naskah, itu hebat ya. Nah, Sang Hyang tadi, kalau tidak ada Sang Hyang maka orang sulit paham Borobudur. Coba, Masya Allah. Jadi Borobudur yang merupakan jualan bangsa Indonesia ya, dan menjadi khazanah dunia, itu ternyata memahaminya harus dengan menggunakan salah satu instrumen pokok, naskah yang ditemukan di Lombok. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa sebenarnya peran kita dulu orang Lombok gitu ya? Apakah penyimpan naskah begitu? Hah? Atau pelaku peradaban? Nah. Kalau penyimpan naskah ya alhamdulillah. Tapi kan masa kita rela hanya menyimpan naskah? Masih ada di Ketangga katanya. Masih ada? Masih ada di Ketangga. Mungkin di mana? Wanasaba, mana ada di Wanasaba? Ada di Wanasaba. Masih ada di Wanasaba naskah yang belum ini? Banyak. Ya. Pak Jenasiun di Kelayu masih ada nggak? No, ada. Dengan Kelayu di Nekanggung kemudian di arak doang. Mana? Bareh tepeta. Ya. Pokoknya arak dulu. Ya, Masya Allah. Yakin. Ya. Jadi apakah kita menjadi hufaz an-nusah gitu ya, menjadi pemelihara teks, atau kita menjadi mubdi' al-ahdath, kita menjadi kreator dari peristiwa. Nah, yang pertama kita sudah punya, buktinya tadi Prof. Jamal sudah sampaikan, kita punya naskah itu. Nah, maka yang perlu kita lakukan kemudian yaitu menjadi mubdi'ul ahdath. Dari naskah-naskah itu kita bisa rumuskan hal-hal yang paling penting untuk kemudian kita bergerak bersama-sama. Dan dalam konteks NWDI juga naskahnya sudah cukup. Naskahnya sudah cukup. Ada hizibnya, ada wasiatnya, ada syair-syair Maulana, ada kitab-kitab Maulana, ada catatan-catatan pengajian beliau, ada surah-surah atau pesan-pesan beliau. Ya. Baik dari tangan pertama langsung dari beliau atau kita dengar dari murid-murid generasi pertama, itu semua khazanah. Ya. Mau ditulis semuanya bagus, ya, atau ditransmisikan dari lidah ke lidah, dari generasi ke generasi, alhamdulillah. Tapi yang paling penting, ya, selain dari kita memiliki naskah itu adalah bagaimana apa yang ada di naskah itu bisa menjadi panduan kita bergerak menghadapi masa depan. Sedikit berbagi, saya pada akhir Februari kemarin kebetulan diundang menghadiri Muktamar Al-Hiwar Al-Islami Al-Islami, konferensi dialog Islam-Islam. Jadi antar umat Islam itu perlu dialog, karena kadang-kadang umat Islam ini sesama umat Islamnya begejuhnya lebih daripada dia begejuh dengan orang non-muslim. Ya. Begejuhnya luar biasa. Apalagi kalau sudah bawa nenek moyang Papu Balo, tidak bisa berhenti begejuh. Maka dibuatlah muktamar itu. 400 tokoh Islam seluruh dunia hadir. Dan baru pertama kali, ya, saya melihat itu, ra'aitu wa alfaitu hadzal muktamar faridan wa apa ya? Faridan wa mutamayyizan. Itu menurut saya istimewa. Kenapa? Karena baru tumben saya lihat dalam satu forum seluruh tokoh Islam dunia yang mewakili aliran-aliran Islam yang masih hidup hari ini itu kumpul semua di situ. Jadi dari Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, ya, dari madrasah Tunisnya, Marokonya, Mesirnya, Saudinya, semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dari Indonesia itu ada Menteri Agama yang diundang, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan kebetulan saya. Tapi beliau berhalangan, saya bisa datang gitu. Karena saya kebetulan juga anggota Komite Eksekutif Muslim Council of Elders atau Majelis Hukama Muslimin. Nah, yang saya lihat di situ, saudara-saudara, ya, itu semua dari Syiahnya semua datang. Baik itu Imamiyahnya, Ibadiyahnya, Zaidiyahnya semua datang.
Dan semua bicara. Dan di ujungnya keluarlah Nida'u Ahlil Qiblah sebagai dokumen dari konferensi itu. Dan Nida'u Ahlil Qiblah ini diawali dengan firman Allah Ta'ala, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Artinya apa, saudara-saudara? Kita memang sebagai umat ya, itu harus segera bergerak untuk mengkonsolidasikan diri kita. Karena tantangannya luar biasa. Tidak masuk akal kita ya jamaah atau saudara-saudara, ini hari ini kita masih berkelahi tentang tafasil al-khilafat, al-fiqhiyat, masalah yang sangat detail ya, menyalahkan satu sama lain, bahkan berkelahi. Kita berkelahi tentang tafsiran agama pada saat agama kita sendiri itu sedang terancam eksistensinya. Ibaratnya kalau pohon mangga, kita rebutan mana mangga yang paling matang, kita lupa bahwa batang mangga itu sedang digergaji, bahkan akarnya mau dicabut. Maka konyol kita kalau kita ribut tentang mana mangga yang ngantel, mana yang matang, mana dahan yang paling kuat, mana. Lupa kita bahwa al-asas wal juzur itu muhaddadah. Pokoknya ya, akarnya itu terancam. Maka ayo semangat ini yang ada di dalam konferensi itu, ayo kita bawa juga. Kita konsolidasikan diri kita baik-baik. Kita konsolidasikan potensi kita dengan baik. Dan salah satu yang menarik perhatian saya pada saat itu ya, sembari kita menutup catatan perselisihan, boleh masing-masing tetap dengan mazhabnya, silahkan. Namanya itu qanaah fikriyah. Itulah yang dia yakini, silahkan. Mau bermazhab apapun silahkan ya. Tetapi ya, nah, tutup itu, lalu cari tempat kita bekerja sama untuk menjaga dinullah ini. Salah satu yang dibicarakan saat itu adalah ini yang disebut dengan az-zaka al-istinai atau artificial intelligence. Itu sejauh mana dampaknya pada agama kita? Atau dengan kata yang lain, karena dia tidak bisa dicegah, maka bagaimana memastikan bahwa artificial intelligence itu bisa memperkokoh dan memperkuat eksistensi agama, bukan justru menjadi jalan masuk untuk menghancurkan agama Allah. Jadi sudah sampai di situ ulama-ulama kita berpikir, karena memang luar biasa yang kita hadapi hari ini. Jadi sekarang alhamdulillah kalau memang di kita ya, di Lombok masih ramai pengajian, masih banyak yang undang tuan guru, tapi di banyak tempat umat Islam sudah tidak perlu mereka kepada ustadz, semua dia tanya kepada AI itu. Dia tinggal tanya sama chat itu, apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan, keluar yang wajib ini, yang haram ini, yang sebaiknya ini semua. Bagaimana cara tarawih yang baik, keluar. Silahkan tarawih begini caranya, begini menurut mazhab ini, silahkan. Semua ada. Jadi AI itu bergantung dari informasi yang dimasukkan. Maka bisa kita bayangkan kalau yang menguasainya adalah mereka yang memang anti Tuhan, yang memang melihat agama ini sumber masalah, udah nggak usah beragama lah orang. Maka yang akan dia masukkan tuh bahan-bahan yang membuat ketika manusia membuka, mengakses tentang agama dan hal ihwal agama, itu membuat orang yang membacanya merasa tidak simpati kepada agama. Itu algoritma, itu data, itu informasi. Karena itu Bapak Saudara, ini semua akan mengharuskan kita untuk iqra, untuk belajar. Ya, kita semua ini masing-masing ada batasan. Saya misalnya orang yang awam tentang artificial intelligence. Saya ini hanya pengguna. Maka ya saya tidak bisa banyak bicara, tapi saya mau nitip kepada anak-anak muda NWDI, mereka harus menguasai itu. Setuju Bapak-bapak ya? Kita ini yang sudah umur 50, 60, 70 tahun mendengar itu asing, gorib.
Ya memang sudah itu bagian kita. Bagian kita baca kitab, iya. Bagian kita memberikan pengajian, iya. Tapi mari kita dorong anak-anak muda kita, generasi baru NWDI untuk mereka mengetahui itu. Mereka memahami itu. Kalau tidak, maka nanti ke depan kita akan menuai hasil yang tidak pernah kita bayangkan hari ini. Nah, ini sekadar gambaran bahwa dunia ini berubah sangat cepat. Dan kita walaupun ada di Lombok, ya, sepintas jauh dari mana-mana lah istilahnya, tapi ternyata menurut Profesor Jamal, kita dulu pernah menjadi tempat perjumpaan budaya-budaya besar. Maka bukan tidak mungkin juga Lombok, NTB, kalau manusia-manusianya berprestasi, ya, manusia-manusianya mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka nanti akan kembali menjadi tempat perjumpaan budaya-budaya, tidak hanya sekedar menjadi penyimpan naskah, tapi menjadi kreator peradaban, insyaallah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ya mungkin mungkin sepintas terlihat agak jauh dari hari ini, tapi sebenarnya tidak. Kullu atin qarib. Ya, itu yang kita belajar dari agama kita. Semua yang akan datang itu dekat. Ya. Jadi perubahan-perubahan yang hari ini masih jauh kita lihat, itu sebentar lagi akan datang ke halaman kita, bahkan masuk ke pintu kita atau lompat lewat jendela kita. Kita terpaksa harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Karena itu, wa'idu lahum mastata'tum. Apa yang Allah pesankan, mari kita bersiap maksimal dengan apa yang kita mampu, menyiapkan kader-kader NWDI yang mumpuni, dan mudah-mudahan kantor ini, tempat ini menjadi salah satu tempat pengkaderan untuk anak-anak muda NWDI ke depan, insyaallah. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, terakhir saya pesan, hadza syahrun mubarak, ya, syahrun anzalallahu fihi khairal kutub alal itlaq wa huwal Qur'anul azim mu'jizatan khalidah. Wahwa syahrun qad ayyana wa haddadallahu tabaraka wa ta'ala ihda layalihi, ya, wahya laylatul qadr laylatun khairun min alfi syahrin. Wa hadha syahr syahrun wasa'allahu ta'ala li'ibadihi al-mu'minin abwabal khairat wal barakat. Fagtanimu hadha syahr bil a'malis salihah, ya, badiru bil a'malis salihah. Saya mengajak bulan Ramadan yang Allah Ta'ala istimewakan ini, mari istimewakan juga di hati kita dengan jalan kita mengisinya dengan amal-amal yang terbaik. Semoga Allah memberkahi gedung kita ini, semua yang ada di dalamnya, semua cita-cita yang kita titipkan untuk bisa terlaksana, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan gedung kantor pusat, ya, pengurus besar NWDI yang ada di Mataram ini resmi digunakan pada tanggal 8 Ramadan 1446 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus pada kesempatan ini saya meluncurkan, ya, kartu anggota Jam'iyah NWDI yang insya Allah, ya, menjadi salah satu pengikat kita, ya. Ini ada fisiknya, tapi nanti juga bisa didownload, disimpan digital di handphone masing-masing, ya, sebagai penanda silaturahim kita. Oh ya, ini kartu mana? Mohon berkenan, mohon izin Rais Am PP NWDI, Dewan Mustasyar NWDI untuk maju ke depan, mohon izin. Mohon izin Ketua Umum PP NWDI menyerahkan kartu anggota kepada Rais Am Dewan Mustasyar PB NWDI dan juga kepada Bapak Sekretaris Jenderal PB NWDI. Penyerahan ke pertama kepada Dewan Mustasyar PB NWDI, kami persilahkan.
Baik, selanjutnya diserahkan langsung kepada Bapak Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kami persilakan untuk maju ke depan. Iya, mohon izin untuk sesi dokumentasi mengambil gambar, mohon izin untuk menghadap ke kamera. Saya bantu untuk hitung. 1, 2,